Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya. Kita pertemuan 6, modularisasi dan komunikasi antar modul. Oke, yang akan kita bahas yaitu konsep pemrograman modular, lalu komunikasi antar modulnya, lalu ada kohesi dan juga kopling. Nah, pertama kita bahas dulu modular. Modularisasi adalah proses untuk membagi suatu masalah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan memiliki satu tujuan spesifik. Nah, tugas-tugasnya ini namanya modul. Anggaplah kita mau bikin aplikasi bola mantul-mantul gitu ya. Ini ada kotaan di sini umpamanya. Ini di sini ada kotak, lalu kita pengen buat lingkaran. Nah, lingkar bolanya ini mantul-mantul gitu kalau bertemu edge, batasan dari bola. Nah, terus buatnya adalah pertama kita bikin void bola mantul dulu. Lalu ini adalah program utama. Program utama di dalam program utamanya itu terbagi menjadi modul-modul. Nah, ini ada modul tampilan bola, lalu pergerakan bola dan juga batas pergerakan bola. Bisa saja kita bikin langsung satu script berderet-deret di sini yang isinya tampilan bola, pergerakan bola, batas pergerakan juga bisa. Tapi alangkah baiknya untuk kedepannya kita buat modul gitu. Nah, buat apa sih jane modul itu? Yang pertama adalah biar mudah dipahami. Nah, umpamanya kita bikin program, suatu program bola mantul-mantul ini, habis itu kita seminggu nggak pegang program kita ini, lalu kita kalau umpamanya bola mantul-mantul ini skripnya banyak banget, kita bakal bingung. Ini bagian yang bikin tampilan bola mana, bagian pergerakan bolanya yang bagian mana, kita nanti bingung. Makanya muncullah ini di modularisasi. Jadi dibikin modul-modul yang nama modulnya menggambarkan fungsi atau tugas dari modul tersebut. Ya kayak ini, tampilan bola ya berarti isinya skrip tentang tampilan bola. Pergerakan bola berarti isinya tentang animasi pergerakan bolanya kayak gimana. Lalu kalau mantul dari kanan ke kiri, mantul ke atas ke bawah, nah ini pergerakannya, batas pergerakannya sampai apa, mantulnya ketika apa, nah itu di dalam batas pergerakan begitu. Lalu manfaat lainnya juga biar digunakan kembali. Nah, ini tampilan bolanya ini bisa dibikin, dikopas di bawahnya, nanti akhirnya bisa bikin ini umpamanya tak kopas ya. Ini kan modul nih, modul saya kopas di bawahnya dengan tambahan kondisi tertentu tentunya nanti bisa bikin dua bola. Tentunya harus diperhatikan juga lokasi X dan Y-nya. Kan X kan ke samping adalah X, Y-nya kan atas bawah. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau umpamanya kita bikin tampilan bola dan di bawahnya tampilan bola, biasanya pastinya akan double. Jadi tetap bentuknya cuma satu doang. Nah, makanya perlunya dikonfigurasi ulang dalam tampilan bola ini. Kalau umpamanya pengen bikin tampilan bola. Manfaat kedua adalah bisa digunakan lagi yang tadi ini, digunakan lagi tampilan bola. Lalu yang ketiga manfaatnya menghindari redundansi, biar efisien gitu. Lalu juga proses maintenance-nya juga bagus tadi, kayak umpamanya kita mau oh ini kan tampilan bola, kita mau bikin kotak, oh berarti yang kita rubah hanya tampilan bola ini. Tampilan bola kita setting sedemikian rupa di dalamnya skripnya yang akhirnya membentuk tampilan kotak. Atau pengen kita animasi pergerakannya dirubah, berarti kita cuma merubah isi dari modul pergerakan bola. Seperti itu biar lebih efisien. Nah, prosesnya kayak proses modularisasi itu dinamakan top down design. Nah, pemrograman modular memecahkan algoritma ke dalam algoritma yang lebih kecil. Nah, ini di dalam tampilan bola nanti di dalamnya ada algoritma lagi yang membahas tentang tampilan bola. Ada contoh konkret yang lebih awam ya. Ada umpamanya bikin website Facebook. Ini contoh sederhana aja umpamanya. Tapi hasilnya juga bakal lebih kompleks.
social networking gitu, Facebook gitu umpamanya. Nah, tentunya di dalam Facebook ini, di dalam aplikasi Facebook dibagi berbagai modul, berbagai macam modul. Salah satunya mungkin ada modul login, ada modul upload gambar, ada modul bikin status. Jadi nggak bisa satu program tuh isinya script tanpa penjelasan, nggak ada. Makanya dimodularisasi biar lebih enak yang tadi kita bahas sebelumnya, yaitu biar mudah dipahami. Kalau ganti programmer nggak masalah, codingnya itu dapat digunakan untuk kebutuhan yang lain, dan juga maintenance-nya lebih efisien. Memiliki main program dan subprogram. Nah, ini main program utamanya kan bola mantul-mantul. Nah, bola mantul-mantul itu harus ada subprogramnya kalau di modularisasi. Subprogramnya yaitu atau modulnya yaitu tampilan bola, pergerakan bola, dan selanjutnya itu. Lalu 6 langkah dalam modular. Langkahnya adalah mendefinisikan masalahnya dulu. Seperti biasa, kita butuh input, proses, output, diklasifikasikan. Lalu kelompokkan aktivitas ke dalam modul. Nah, ini kayak umpamanya bola mantul-mantul, aktivitasnya apa aja? Tampilannya bola dulu, kita bikin tampilan bola dulu, habis itu bikin pergerakannya, seperti itu. Buat bagian susun untuk menjelaskan hierarki dan hubungan antar modul. Nah, itu bagaimana hubungan dari modul satu dengan yang lain. Buat logika dari main program dengan pseudocode terlebih dahulu. Inventarisasi apa saja yang dikerjakan dalam program utama. Nah, buat logika untuk tiap-tiap modul dengan pseudocode, dash checking, mencek kebenaran algoritma dengan data. Jadi setelah bikin ini algoritmanya, kita tes dengan menggunakan data. Selanjutnya, jangkauan data. Kita akan bahas jangkauan data. Ada dua, yaitu global data dan local data. Global data adalah variabel yang dikenal di seluruh program tersebut dan dapat diakses dari setiap modul di program tersebut. Ada juga local data, variabel yang didefinisikan di sebuah modul. Variabel ini hanya dikenal di modul di mana variabel didefinisikan. Kalau global data itu bisa diakses oleh semua modul. Kalau lokal data hanya modul tertentu yang bisa mengakses data tersebut. Nah, karena variabelnya itu juga didefinisikan di dalam modul tersebut juga. Ada side effect, yaitu sebuah bentuk komunikasi. Sorry kalau agak ini karena hujan di sini. Sebuah bentuk komunikasi antar modul dengan bagian dalam program, yaitu global data dan lokal data. Nah, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Lalu contoh pemrograman modular. Program hitung luas persegi panjang. Nah, ini apa fungsi? Maksudnya apa? Program ini menentukan luas persegi panjang berdasarkan data yang diinput. Deklarasi integer PL. Nah, ini kan bisa diakses semuanya karena kan dideklarasikan di awal sebelum program utama. Nah, inilah yang dinamakan global data. Lalu di dalamnya ada baca P, baca L, lalu hitung luas PP dalam kurung P, L. Hitung luas adalah modul. Nah, ini modulnya di sini. Ini kan hitung luas nih. Modul ini isinya apa? Nah, ini di sini ada submodul. Di sini ada program utama, semua ini. Lalu di sini ada subprogram atau modul. Seperti itu. Nah, lokal datanya adalah data yang dibaca di dalam subprogram. Global data adalah data di sini yang sebelum program utama, main program, lalu dalam subprogram nanti juga mendefinisikan variabel. Nah, inilah yang dinamakan lokal data. Komunikasi antar modul itu pakainya ada dua cara, yaitu parameter aktual dan parameter formal. Kita contohkan, data bikinkan
contohnya parameter aktual. Nah, ini ada di sini kan sudah ditentukan parameter formal. Parameter formal ada penentuan di awal di sini, ada void ini function, dan di sini ada parameter actual. Parameter formal apa? Yaitu parameter yang dituliskan pada definisi suatu prosedur atau fungsi. Bahasa Inggrisnya function. Jadi function itu juga modul juga. Di sini ini modul, ada modul ini function, yaitu fungsi. Nah, kita definisikan di sini parameternya. Nah, inilah yang dinamakan parameter formal. Lalu ada parameter actual, yaitu parameter yang disertakan pada saat prosedur dipanggil untuk dilaksanakan. Nah, kita coba tak hapus dulu ya. Ini run. Dia akan outputnya adalah 456. Jadi yang parameter di dalam functionnya ini tidak dipakai, karena yang dipakai adalah parameter di dalam program utama, yaitu parameter actual ini. Jadi outputnya adalah 456 karena dia ngambil karena sudah digantikan nilainya menjadi 456. Padahal aslinya kan ini function kan ada nilainya harusnya 1, 2, dan 3. Ini kalau kita hapus 456, sehingga berarti nilainya dia ngikut parameter di dalam function atau parameter formal. Outputnya adalah 1, 2, dan 3. Nah, seperti ini. Kalau di dalam program utama kita definisikan kembali 5, 6, 7 yang artinya parameter actual, maka dia parameter formal akan digantikan oleh parameter actual. Oke, seperti itu ya. Nah, sudah tahu parameter actual dan parameter formal. Lanjutkan, lalu ada komunikasi antar modul, yaitu lanjutannya adalah call by value. Pemanggilan dengan nilai atau nilai dari parameter actual akan ditulis ke parameter formal. Dengan cara ini, nilai parameter aktual tidak bisa berubah walaupun nilai parameter formal berubah. Kita contohkan dengan yang sudah saya bikin, call by value. Ini kan sudah ditentukan di sini kayak tadi, berarti kan call by value karena parameter ini nilai parameter aktual tidak bisa berubah walaupun nilai parameter formal berubah. Kita run, maka dia akan sesuai dengan sini yang parameter aktual. Jadi nilainya adalah 5 tambah 6 berarti 11, 5 tambah 5 10, dan 5 tambah 5 2 tambah 3 dan sama dengan 5. Oke, dan selanjutnya adalah call by reference, yaitu pemanggilan dengan reference, merupakan upaya untuk melewatkan alamat dari suatu variabel ke dalam fungsi. Cara ini dapat dipakai untuk mengubah isi suatu variabel di luar fungsi dengan melaksanakan pengubahan dilakukan di dalam fungsi. Nah, ini contohnya ini kan A sama dengan 1. Lalu kita cout kan, pasti hasilnya 1. Lalu ada function baru subprogram kita, yaitu myF yang menggunakan data A. Nah ya, di sini nanti keluarannya adalah 2. Karena data A di dalam digunakan dan penggunaannya menggunakan memori yang sama, maka akhirnya dia mengikuti nilai di atasnya, yaitu 2.
Berarti nanti coutnya di sini adalah 1, 2, dan 2. Karena 2 ini sudah ngikut di function sebelumnya, yaitu function subprogram kita yaitu myf. Itulah call by reference. Lalu contoh kasus modularisasi yaitu contoh, susunlah algoritma untuk mengurutkan beberapa bilangan dengan urutan menaik atau ascending dan tampilkan bilangan hasil pengurutan tersebut. Nah, definisinya masalah banyaknya data, outputnya bilangan yang berurutan, lalu baca data, prosesnya kayak gini, dan akhirnya kita inputan di sini. Nanti di program utama kita yaitu sorting bilangan. Lalu di dalam sorting bilangan ada function sorting. Di dalam function sorting ada subprogram lagi namanya tukar. Inilah hasil modularisasinya, bisa dicek. Ada sub sorting data dan tukar data dan input data. Nah, di sini ada program utama yaitu program sorting kita. Ini pendefinisian, lalu baca n, input data subprogram, dan sorting data juga subprogram. Lalu selanjutnya kita bahas yaitu kohesi dan coupling. Kohesi ini kita anggap sebuah kursi ya. Kohesi ini adalah kita anggap sebagai kursi dengan komponen-komponennya, yaitu komponennya ada kursi kan ada ini apa namanya, rodanya. Kita bahasnya kursi kantor gitu ya, yang keren gitu, ada pegangannya, DLL. Lalu coupling ini adalah hubungan kursi. Jadi kalau kursinya mau digunakan di tempat lain bisa enggak, error enggak. Kita jelaskan pakai kohesi dan coupling merupakan konsep dasar dalam perancangan dan rekayasa perangkat lunak. Membagi software perangkat lunak menjadi modul-modul kecil yang bukan sekedar memisahkan kumpulan kode dari kumpulan kode-kode lainnya, tetapi memastikan bahwa modul yang dirancang menganut prinsip loose coupling dan high cohesion. Lalu kita satu-satu, yaitu kohesi adalah keeratan hubungan elemen-elemen di dalam suatu modul. Fokusnya di dalam elemen-elemen di dalam suatu modul. Nah, ini contoh kohesi adalah kohesi kursi ya. Kursi ini modul. Lalu kohesi adalah keeratan elemen-elemen di dalam suatu modul. Contohnya kursi, elemen-elemennya oke enggak, roda, pegangannya, dan sesuai fungsinya. Kalau kursi ya berarti buat duduk tok gitu. Ada macam-macam kohesi. Yaitu ada yang paling baik adalah functional, yang semakin ke bawah semakin jelek. Ada sequential, combinational, procedural, temporal, logical, dan coincidental. Nah, kayak mana? Jadi kita bayanginnya adalah kohesi. Modul adalah sebuah kursi. Kursi yang baik jika mau dipindahkan atau digunakan untuk lokasi lain, maka ya fungsinya tetap kursi gitu. Kalau modulnya nggak baik, umpamanya modul login sekaligus update gambar gitu ya umpamanya, berarti kan nggak bisa digunakan pada tempat lain. Jadi fokusnya function modul itu, kalau login ya isinya login doang, jangan dicampur-campur dengan fungsi lain. Kalau ini kan kursi, berarti kursi ya buat duduk doang. Jadi kalau dipindahkan ke tempat lain ya bisa digunakan di tempat lain, ya fungsinya tetap kursi seperti itu. Lalu kita membahas yaitu yang kohesi yang paling baik adalah high cohesion, atau kita namakan functional kohesi.
Perubahan pada modul dengan tingkat kohesi tinggi tidak terlalu membawa dampak perubahan terhadap modul lain, sehingga lebih mudah dalam pemrograman, pengujian, dan perawatan. Umpamanya kita punya modul login. Dalam sebuah website kita bikin modul login. Nah, kalau modul loginnya kita ubah sedikit-sedikit gitu ya, value-nya, ya nggak bakal berpengaruh, seharusnya nggak bakal berpengaruh ke modul-modul lain. Umpamanya modul kayak kita bikin Facebook tadi, nggak pengaruh dengan upload gambar, nggak pengaruh dengan bikin status. Jadi harusnya seperti itu kalau kohesinya functional. Jadi satu modul kalau dirubah nggak akan berpengaruh ke modul yang lain. Contohnya seperti ini, bisa dicek ya. Fokusnya dari data, kohesi sehingga lebih mudah. Pada modul dengan informasi lebih mudah disembunyikan karena komunikasi antar modul diminimalkan. Mempunyai satu tugas ya, berarti kalau ini menghitung pajak penjualan ya menghitung pajak penjualan doang. Menghasilkan satu hasil atau satu parameter output, bisa satu atau lebih parameter input. Inputnya bisa banyak tapi outputnya satu aja. Itu kohesi fungsional. Sesuai fungsinya cuma satu doang, yaitu satu modul punya satu fungsi atau mengerjakan hanya satu tugas. Selanjutnya adalah kohesi sequential, mempunyai pekerjaan yang beruntun. Kegiatan yang dilakukan lebih dari satu. Nah, ini yang agak buruk ya. Kan yang bagus sendiri kan functional, yang ke bawah-bawah agak buruk. Kegiatan yang dilakukan lebih dari satu, hasil dari kegiatan sebelumnya menjadi masukan bagi kegiatan selanjutnya. Dapat dipecah menjadi functional. Lalu contohnya ini ada, dia itu menghitung penjualan, pembelian, tapi juga menghitung pembelian. Jadi baiknya ini dipecah, penjualan sendiri, pembelian sendiri. Lalu ada kohesi komunikasional, kegiatan lebih dari satu menggunakan data yang sama dan dapat dijadikan fungsional. Dia itu elemennya punya tugas yang berlainan, jadi tugasnya lebih dari satu kan, tetapi menggunakan data yang sama. Jadi sebenarnya dapat dijadikan menjadi fungsional. Lalu ada kohesi prosedural, yaitu satu kegiatan dengan kegiatan lain tidak berhubungan, hubungan antara elemen yang satu dengan lainnya karena urutan statement, dapat dipecah menjadi fungsional. Selanjutnya ada kohesi temporal. Kohesi temporal ini ya elemen-elemen yang terlibat itu mempunyai hubungan dalam waktu atau periode waktu tertentu. Urutan tidak penting. Lalu ada selanjutnya kohesi logikal, elemen-elemennya melakukan kegiatan dengan kategori yang sama. Contoh-contohnya kohesi koinsidental. Lalu ada coupling. Nah, coupling ini bentuk komunikasi yang digunakan akan menentukan seberapa kuat hubungan antar modul yang disebut namanya coupling. Jadi keeratan hubungan antar modul. Kalau yang tadi kan function, fungsi di dalam satu modul tersebut. Kalau ini hubungan antar modulnya. Faktor yang mempengaruhi coupling adalah jumlah data yang disalurkan, selanjutnya jumlah kontrol data yang disalurkan, dan jumlah elemen data global yang digunakan bersama-sama oleh beberapa modul. Jenis-jenis coupling itu ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling baik adalah data, yang paling jelek adalah common.
Makin baik kopling, makin rendah ketergantungan satu modul terhadap modul yang lain. Modul dengan kopling yang baik adalah modul yang independen. Jadi kalau login ya berarti bisa diselesaikan di modul login doang, nggak ngambil dari modul yang lain, yang nggak tergantung lah, nggak tergantung dari modul yang lain. Ada kopling data, komunikasi antar modul menggunakan data diinginkan jumlah data minimal. Parameter datanya sebenarnya semakin sedikit semakin baik. Selanjutnya fokusnya di data ya. Kalau ada kopling stem, komunikasi antar modul dilakukan dengan passing parameter berupa struktural data seperti array dan record. Ada kopling control, ada flag atau switch, ada kopling eksternal. Komunikasi antar modul dilakukan dengan menggunakan single data. Jadi data global tadi yang kita bahas sebelumnya bisa diakses oleh dua modul. Tidak ada parameter yang digunakan dari modul pemanggil ke subordinat dan sebaliknya. Kalau ada kopling common, dua modul atau lebih menggunakan struktur data global yang sama, di mana jenis data yang digunakan berupa data terstruktur atau kumpulan beberapa data. Contohnya seperti itu. Oke, gitu aja. Tak ada tugas, yang penting dipahami aja, dicoba-coba. Terima kasih, sampai jumpa.